إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Nasib beragama kaum muslimin pada masa yang akan datang setelah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kemudian bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka? Karena tak seorang pun yang kekal di muka bumi ini. Dan siapapun orangnya pasti dia akan mati dan meninggalkan alam ini. Yang akan menggantikannya adalah anak keturunannya. Sehingga apabila mereka mendidiknya dengan pendidikan yang baik, maka akan baik pula agama kaum muslimin pada yang akan datang setelah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Apabila mereka mendidiknya dengan pendidikan yang buruk, maka demikianlah nasib beragama kaum muslimin pada masa yang akan datang. Mereka akan digantikan dengan keturunan-keturunan yang lebih buruk daripada mereka. Oleh karena itu, hendaknya setiap kita kaum muslimin memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak keturunan kita, sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah Jalla wa Ala dan yang dituntunkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi wa Ala Alihi wa Sallam. Karena anak-anak kita adalah orang-orang yang akan menjaga agama kita pada masa yang akan datang. Maka di antara pelajaran penting yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Ala Alihi wa Sallam di dalam mendidik anak-anak kaum muslimin, yaitu orang tua hendaknya selalu memberikan dorongan anak tersebut
di dalam perkara-perkara yang baik. Dorongan secara mental, sehingga anak-anak tersebut termotivasi untuk melakukan amal-amal kebaikan. Dan banyak cara bisa ditempuh, apakah dengan memujinya, atau dengan memberinya hadiah, atau dengan cara-cara yang baik lainnya, sehingga anak tersebut semakin bersemangat untuk melakukan kebaikan yang merupakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Telah datang dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdurrahman bin Auf bahwa beliau radhiyallahu anhu di waktu perang Badar diapit oleh dua anak yang masih belia. Maka salah satu daripada keduanya mendekati beliau dan berkata, "Ya ammi, Aini Abajan, wahai paman, tolong tunjukkan kepadaku mana Abu Jahal." Maka berkata Abdurrahman bin Auf, "Ya bunayya, fama la tasna?" Wahai anakku, apa yang ingin engkau perbuat? Maka dia berkata, "Inni ahadullah in arani Allah an aqtulahu au uqtal duna." Aku sungguhnya telah berjanji kepada Allah, apabila aku diperlihatkan oleh Allah kepada Abu Jahal, aku akan membunuhnya atau aku yang terbunuh sebelumnya. Kemudian datanglah seorang anak yang lain dan mendekati Abdurrahman bin Auf. Dia pun berkata hal yang sama kepada Abdurrahman bin Auf. Maka keduanya ditunjukkan oleh beliau kepada Abu Jahal. Dalam peperangan tersebut, begitu keduanya melihat Abu Jahal, maka keduanya segera berlari, diibaratkan seperti burung elang yang menyambar mangsanya, dan mereka berdua berhasil membunuh Abu Jahal. Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, maka keduanya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta melaporkan peristiwa ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Ayyukuma yaqtuluh?" Siapa di antara kalian berdua yang telah membunuhnya? Faqala kullu wahidin minhuma ana. Masing-masing daripada keduanya mengatakan saya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta kepada keduanya untuk keduanya menunjukkan pedangnya. Dan beliau berkata, "Amasahtuma sayfaykuma?" Apakah kalian berdua telah mengusap darah yang ada di pedang kalian berdua? Keduanya menjawab, "La, kami tidak mengusapnya." Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kilakuma yaqtuluh." Masing-masing dari kalian berdua telah membunuhnya. Pernyataan beliau ini sebagai targhiban lahu, sebagai dorongan dan motivasi bagi anak tersebut agar dia terus berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla dan memusnahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lainnya, yaitu hadis Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada suatu malam aku tidur di tempat bibiku Maimunah. Fawada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu'an fi lail. Maka aku meletakkan air wudu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Maka berkatalah bibinya Maimunah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wada'a hadha Abdullah." Wahai Rasulullah, yang telah meletakkan air wudu ini adalah Abdullah. Maka beliau alaihi
alaihi salatu wassalam bersabda, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia tentang agama dan ajari dia tentang tafsir. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong seorang anak untuk terus berbuat dengan amal-amal kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan doa, dengan motivasi, dengan dukungan dan sebagainya. Kemudian termasuk sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita di dalam mendidik anak-anak kita, wahai kaum muslimin, yaitu kita tidak membebani mereka dengan apa yang berada di atas kemampuan mereka. Telah datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah dengan sanad yang hasan, bahwasanya Harnas bin Ziyad radhiyallahu anhu datang kepada beliau alaihi salatu wassalam. Beliau berkata, "Madattu yadi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana ghulam liyubayi'uni." Aku menjulurkan tanganku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masa aku sebagai seorang anak kecil, dalam rangka agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiatku. Falam yubayi'ni, maka beliau tidak mau membaiatku. Karena baiat adalah perjanjian yang berat bagi seorang anak kecil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengambilnya dari Umar, dari Harnas bin Ziyad radhiyallahu anhu. Hal yang serupa juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwasanya Zainab bintu Humaid datang bersama anaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, bai'hu." Wahai Rasulullah, bai'atlah dia. Maka beliau alaihi salatu wassalam berkata, "La, huwa shaghir." Tidak, karena dia adalah seorang anak yang masih kecil. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membebankan kepada seorang anak suatu amalan yang berada di atas batas kemampuannya. Demikian pula telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar, di mana Abdullah bin Umar ketika perang Uhud diuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada waktu itu usianya sekitar 14 tahun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkannya untuk ikut perang. Ketika terjadi perang Khandaq, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguji kembali Abdullah bin Umar. Dan pada waktu itu Abdullah bin Umar telah berusia 15 tahun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan beliau radhiyallahu anhu untuk ikut kepada perang Khandaq. Ini semua adalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sejalan dengan firman Allah Azza wa Jalla, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak akan memberatkan suatu diri kecuali apa yang sesuai dengan kemampuannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk perkara yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kita mendidik anak-anak kita, wahai kaum muslimin, yaitu hendaknya kita berlaku adil di dalam pemberian kepada anak-anak kita. Karena ini sangat mendukung mereka agar mereka berbuat kebaikan, karena mereka tidak mendapatkan aniaya dan tidak melihat kezaliman daripada orang tuanya. Oleh karena itu, telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nu'man berkata, "A'tani abi Atiyah, bapakku telah memberiku sebuah pemberian." Faqalat Amrah bintu Rawah, maka berkatalah istrinya Amrah bintu Rawah, "La arda, aku tidak ridha dengan pemberian ini.
hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai engkau mempersaksikan pemberian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada Bashir radhiyallahu anhu, maka Bashir radhiyallahu anhu pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa'ataitu ibni min Amrah binti Rawah aqiyah. Wahai Rasulullah, aku telah memberi kepada salah seorang anakku dari istriku Amrah binti Rawah sebuah pemberian. Fa'amaratni an ushhidaka ya Rasulullah. Lalu dia memintaku untuk aku mempersaksikan kepadamu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, hal a'taita waladaka kullahu? Apakah kau telah memberi semua anakmu seperti ini? Qala la. Maka Bashir radhiyallahu anhu menjawab, la ya Rasulullah. Qala fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bertakwalah engkau kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anakmu. Dalam riwayat Al-Bukhari, beliau alaihi salatu wasallam menyatakan, "Idzan la tushhidni." Kalau begitu jangan engkau minta persaksian daripadaku. Fa inni la ashhadu ana jawr. Karena sungguhnya aku tidak akan memberi persaksian di atas perkara yang aniaya. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk kita berlaku adil terhadap anak-anak keturunan kita dalam pemberian-pemberian yang kita serahkan kepada mereka. Sehingga sebahagian ulama mewajibkan perkara ini. Dan ini adalah mazhab Tawus, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Ahmad rahimahullah, Ishaq bin Rahawayh, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ibnu Hazm rahmatullahi ta'ala alaihim. Maka pendidikan yang baik adalah seorang bapak yang muslim tidaklah memberi kepada anaknya kecuali dengan pemberian yang adil. Wallahu a'lam bis-shawab wa billahi taufiq. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Di antara perkara yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang bapak memiliki harta yang banyak, maka hendaklah dia tidak membiarkan anaknya sebagai orang miskin yang meminta-minta setelah meninggalnya. Sebagaimana datang dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu sakitnya yang cukup parah, maka beliau radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, indi malun katsir. Wahai Rasulullah, aku punya harta yang cukup banyak. Falam yarithni illa ibnatun li. Dan tidak akan ada yang mewarisi aku kecuali hanya satu anak perempuan. Apa atafaddaq bi thulutsai mali? Apakah aku sedekahkan 2/3 dari hartaku? Maka beliau alaihi salatu wassalam menjawab, la, jangan. Wasyar, apakah aku sedekahkan setengahnya? Beliau mengatakan, la, jangan. Wabisulus ya Rasulullah, apakah sepertiganya wahai Rasulullah? Qala sulus wa sulusu katsir. Ya, sepertiganya dan sepertiga itu pun banyak. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, wa in tajar auladaka aghniya khairun min an tadarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Kalau seandainya engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan mereka adalah orang-orang
yang berkecukupan. Itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan mereka meminta-minta kepada manusia. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bagi seorang yang punya harta. Namun, bukanlah sebaik-baik perkara yang ditinggalkan kepada anak adalah harta. Sehingga tidaklah seorang bapak kemudian menghabiskan hidupnya hanya untuk mencari harta dalam rangka untuk menjaga kehidupan anaknya setelah dia meninggal. Ini adalah kesalahan dan kekeliruan yang fatal yang terjadi pada sekian orang dari kalangan kaum muslimin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menjaga anak keturunan kita setelah kita meninggal semata-mata dengan harta kita. Harta itu tidak bermanfaat apa-apa apabila anak-anak kita tidak memiliki agama yang baik pada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada khutbah Jumat yang lalu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga harta dan kehidupan, memelihara anak keturunan setelah meninggalnya seorang bapak yang saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga perbendaharaan bapaknya yang bisa nanti dimanfaatkan oleh anaknya ketika seorang bapak itu adalah bapak yang saleh. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa kana abuhuma salihah, dan adalah bapaknya, bapak keduanya adalah orang yang saleh. Maka kesolehan orang tua dan pendidikannya yang baik kepada anaknya, itulah menjadi sebab di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat anaknya terpelihara dan terjaga setelah dia meninggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kehidupan anaknya bukan karena semata-mata bapaknya kaya. Betapa banyak orang-orang kaya yang mereka meninggalkan limpahan harta dan dunia setelah mereka meninggal untuk anak-anak keturunan mereka. Tetapi yang terjadi bahwa harta-harta warisan itu adalah bencana bagi mereka. Mereka saling bermusuhan, mereka saling bertikai, mereka saling memutuskan hubungan rahim di antara mereka. Karena yang terpenting bukanlah harta, tetapi agama yang diwariskan kepada anak-anak tersebut. Sehingga dia termasuk di dalam apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluh." Apabila seorang anak Adam itu meninggal, maka terputus semua amalnya. Illa min salat, kecuali dari 3 perkara. Di antara yang beliau sebutkan adalah wa min waladin salihin yad'u lah, yaitu dari anak yang saleh yang selalu mendoakan kebaikan kepadanya. Demikianlah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah.